Bayangkan sebuah kota megah di tepi Laut Egea, berdinding tinggi dan tak terkalahkan. Itulah Troya, tapi sebuah cinta terlarang memicu perang panjang selama 10 tahun, melibatkan para pahlawan terbesar Yunani kuno. Inilah kisah epik Perang Troya, perang yang melahirkan legenda, tragedi, dan salah satu taktik militer paling terkenal dalam sejarah dunia. Semua berawal dari pesta pernikahan Dewa Laut Thetis dan Raja Peleus. Di sana, hadir para dewa dan dewi Olympus. Namun, satu dewi tidak diundang, Eris, dewi perselisihan. Dengan marah, ia melempar sebuah apel emas bertuliskan untuk yang tercantik. Apel itu diperebutkan oleh 3 dewi, Hera, Athena, dan Aphrodite. Mereka meminta pangeran muda Troya, Paris, untuk menjadi hakim. Hera menawarkan kekuasaan, Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemenangan dalam perang. Tetapi Aphrodite menjanjikan sesuatu yang lebih memikat. Wanita tercantik di dunia. Paris memilih Aphrodite. Sebagai hadiah, ia mendapat cinta Helen, istri Raja Sparta, Menelaus. Penculikan atau pelarian Helen ke Troya inilah yang memicu kemarahan Yunani. Hingga lahirlah Perang Troya. Perang ini bukan sekadar perebutan seorang wanita. Ini adalah panggung para pahlawan legendaris. Dari pihak Yunani, ada Agamemnon, sang panglima, Menelaus, suami Helen, Odysseus, sang cerdik, Achilles, pejuang terkuat, dan banyak lagi. Sementara dari pihak Troya, berdiri kokoh Priam, raja bijak, Hektor, putra mahkota sekaligus prajurit terhormat, dan tentu saja Paris, yang menjadi sebab awal perang. Mereka bukan sekadar manusia. Para dewa Olympus ikut campur, mendukung siapa saja yang mereka sukai. Perang ini menjadi panggung manusia dan dewa. Perang berlangsung selama 10 tahun. Banyak duel heroik terjadi. Salah satunya, Menelaus melawan Paris saat Menelaus hampir menang. Paris diselamatkan oleh Dewi Aphrodite. Namun, yang paling dramatis adalah duel antara Achilles dan Hektor. Setelah sahabat Achilles, Patroclus, dibunuh oleh Hektor, Achilles mengamuk. Dengan kekuatan luar biasa, ia membunuh Hektor di depan gerbang Troya, lalu menyeret tubuhnya berhari-hari sebagai bentuk penghinaan. Kisah ini menunjukkan betapa perang bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal dendam, kehormatan, dan kesedihan. Bahkan, Raja Priam akhirnya datang langsung ke tenda Achilles, memohon agar jenazah Hektor dikembalikan. Momen ini penuh haru, memperlihatkan sisi manusiawi dalam sebuah tragedi perang. Troya hampir mustahil ditaklukkan. Dindingnya tinggi, pertahanannya kuat, hingga Odysseus muncul dengan ide gila, membuat sebuah kuda kayu raksasa. Orang Yunani pura-pura menyerah dan berlayar pergi, meninggalkan kuda itu sebagai persembahan. Orang Troya mengira itu hadiah kemenangan, membawa kuda itu masuk ke kota. Namun malamnya, saat semua tidur, pintu rahasia kuda terbuka. Prajurit Yunani yang bersembunyi di dalamnya keluar, membuka gerbang kota, dan pasukan Yunani yang kembali diam-diam masuk. Troya pun terbakar, hancur dalam satu malam. Kisah Perang Troya bukan sekadar legenda. Ia mengajarkan bahwa perang bisa lahir dari hal sepele, bahkan dari persoalan cinta dan kesombongan. Dari tragedi ini, lahir cerita-cerita yang melegenda, keberanian Hektor, amarah Achilles, kecerdikan Odysseus, hingga kelicikan kuda Troya. Hingga hari ini, istilah Trojan Horse masih dipakai, bahkan dalam dunia teknologi sebagai simbol tipu daya. Sejarah mengingat Troya bukan hanya sebagai kota yang jatuh, tapi sebagai simbol bahwa perang selalu membawa kehancuran, tidak peduli siapa yang menang.